Shalom, salam sejahtera. Kita bertemu dalam renungan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Salam dan damai sejahtera Allah tetap menyertai dan memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kasih dan berkat-Mu terus menyertai dan memperlengkapi hidup kami, hingga kami sampai saat ini boleh menikmati kebaikan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu sertai dan pimpin kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu adalah sumber yang paling berharga. Bahkan jauh sangat penting dari uang. Kita bisa saja mendapatkan banyak uang tapi tidak punya banyak waktu hidup di dunia ini. Kita tidak bisa membeli dan meminjam waktu. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak bisa memperpanjang waktu. Jika tidak belajar mempergunakan waktu yang baik, maka kita tidak dapat mengatur hal-hal lain dalam kehidupan ini. Salah satu strategi setan saat ini ialah membuat kita begitu sibuk mengejar hal-hal yang tak penting, agar tidak punya waktu bersama Tuhan. Setan atau iblis sangat mengetahui bahwa dia tidak perlu membuat kita melakukan dosa secara langsung, tetapi dia mengambil waktu untuk pelan-pelan mengatur hidup. Kekayaan, relasi, kekuasaan yang Tuhan percayakan adalah sarana untuk mengasihi Allah dan untuk mengasihi sesama. Adakah dikenal sebagai orang yang penuh kasih atau orang yang mementingkan diri sendiri? Setiap orang ingin mencapai keberhasilan di dalam hidupnya. Sejak kecil kita mengikut pendidikan dengan harapan dipersiapkan untuk nantinya terjun dalam dunia pekerjaan. Dan dengan demikian kita dapat mencapai cita-cita. Dan apabila itu terjadi maka akan menimbulkan kebanggaan atas prestasi. Dengan kerendahan hati, kita tetap bersedia mendengar nasihat orang lain dan akan terus dipersiapkan untuk dipakai Tuhan dalam tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan yang kita ucapkan, atas apa yang kita pikirkan, bahkan yang kita lihat di gadget sekalipun. Jangan berlama-lama melihat yang tidak perlu sehingga kita menjadi tenggelam dan asik. Kemudian waktu kita menjadi habis sia-sia. Kita lebih baik mempergunakan waktu untuk membaca Alkitab, mendengarkan khotbah yang baik, membaca atau bercakap-cakap tentang hal-hal masa depan yang membuat orang berbahagia. Dalam arti yang sesungguhnya dalam hidup itu adalah kalau ia memiliki keseimbangan antara jasmani dan rohani. Orang yang tidak timpang hidup rohani dan hidup jasmaninya, mereka itulah yang memiliki kedamaian dan sukacita yang sejati dalam setiap langkah kehidupannya. Orang yang kaya batinnya pasti selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan dan kerendah hatian, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, yang tidak terarah kepada kepentingan bersama dan kepada keluhuran dan kemuliaan. Kalau hal-hal di atas tidak ada dalam hidup kita, maka sia-sialah hidup ini. Sia-sialah kita ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita hidup sesuai dengan ketulusan, kerendahan hatian, kemurnian, kepolosan iman, sesuai dengan kekayaan batiniah yang terarah kepada kepentingan bersama dan demi keluluhan dan kemuliaan Allah. Kekayaan dalam Kristuslah yang menjadi jaminan dan bekal untuk masuk dalam kerajaan surga itu sendiri. Maka nikmatilah dalam kasih Tuhan sehingga hari ini kita beroleh damai sejahtera untuk menjalani kehidupan dan dalam melakukan segala aktivitas kita. Amin. Nyanyian rohani kita berserah kepada Yesus, tubuh dan roh jiwa.
Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi yang berulang tahun. Tuhan memberkati saudara dan saudara kami yang masih bergumul dalam permasalahan. Tetaplah tangguh dan kuat di dalam Kristus. Nyatakanlah bahwa janji Tuhan selalu ada dan terjadi bagi orang yang berpengharapan. Salam sehat, menjuah-juah. Tuhan Yesus memberkati kita.